Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tesis saya yang berjudul Analisis Kesalahan Peserta Didik menurut tahapan Newman dalam menyelesaikan masalah matematika. Adapun pokok bahasannya terdiri dari 5 poin. Yang pertama latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, yang ketiga definisi operasional, kemudian yang keempat alur penelitian, dan yang terakhir kesimpulan hasil penelitian. Untuk yang pertama mengenai latar belakang masalah, poin pertama yaitu masalah di lapangan pada saat studi pendahuluan, di mana semua peserta didik kelas 6 SDN 1 Nagarsari yang berjumlah 35 orang tidak mampu menyelesaikan soal berkaitan dengan masalah matematika pada materi operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan pecahan dan desimal. Kondisi tersebut berbenturan dengan poin nomor 2, di mana idealnya peserta didik haruslah mampu menyelesaikan soal yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan materi mengenai operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan desimal dan pecahan sudah diberikan pada saat peserta didik berada di kelas 4 dan 5. Kemudian poin yang ketiga yaitu penelitian yang relevan, di mana adanya beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan analisis kesalahan berdasarkan tahapan Newman. Tetapi penelitian-penelitian tersebut hanya terfokus kepada kesalahan peserta didik tanpa ada tindak lanjutnya. Oleh karena itu, pengambilan judul ini adalah untuk mengambil step selanjutnya atau langkah selanjutnya. Jadi setelah tahapan analisis Newman ada pemberian scaffoldingnya. Lanjut pada rumusan masalah, ada 3 poin di sini. Yang pertama, kesalahan apa saja yang dilakukan peserta didik ketika menyelesaikan soal masalah matematika pada materi operasi hitung campuran. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peserta didik melakukan kesalahan ketika menyelesaikan soal masalah matematika pada operasi hitung campuran. Dan yang ketiga, bagaimana scaffolding yang diberikan untuk mengatasi kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan masalah matematika pada operasi hitung campuran. Lanjut ke definisi operasional. Yang pertama, analisis kesalahan Newman, di mana analisis kesalahan Newman adalah penyelidikan terhadap suatu penyimpangan atau kekeliruan dari jawaban tertulis peserta didik. Analisis kesalahan Newman meliputi 5. Yang pertama, kesalahan membaca, kesalahan pemahaman, kesalahan transformasi, kesalahan keterampilan proses, dan yang terakhir kesalahan pengkodean atau penemuan jawaban akhir. Kemudian yang kedua, penyelesaian masalah matematika. Penyelesaian masalah diartikan sebagai suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera dapat dicapai. Penyelesaian masalah dalam hal ini meliputi 2 aspek. Yang pertama, masalah menemukan dan masalah membuktikan. Sebuah soal masalah matematika biasanya memuat suatu situasi yang dapat mendorong seseorang untuk menyelesaikannya, akan tetapi tidak secara langsung tahu caranya. Dan yang terakhir, scaffolding, di mana scaffolding merupakan bantuan kepada seorang siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, termasuk pada saat mengerjakan soal penyelesaian masalah matematika. Kemudian, bantuan tersebut dikurangi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri dan mengambil alih tanggung jawab pekerjaan itu. Lanjut ke poin keempat, yaitu alur penelitian. Nah, untuk penelitian ini, metodenya adalah penelitian kualitatif, di mana peneliti sebagai instrumen utama dengan instrumen bantuan yaitu soal masalah matematika. Nah, jadi di sini tahapan awalnya itu pemberian soal masalah matematika, di mana soal tersebut sebelum diberikan kepada peserta didik, soal tersebut terlebih dahulu divalidasi oleh validator. Nah, kebetulan peneliti mengambil 2 validator. Yang pertama dosen Universitas Siliwangi, salah satu dosen pendidikan matematika, dan yang kedua dosen PGSD Universitas Perjuangan. Nah, setelah soal tersebut diberikan kepada 30 orang anak, lanjut terhadap pemeriksaan terhadap hasil pengerjaannya. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan subjek penelitian. Nah, untuk subjek penelitian, peneliti mengambil 9 orang. Nah, selanjutnya subjek penelitian dianalisis hasil pengerjaannya berdasarkan tahapan Newman. Nah, pada saat menganalisis ada 3 cara di sini. Yang pertama dengan melakukan wawancara dengan anak, kemudian ada pencatatan, dan yang terakhir ada pengamatan terhadap hasil pengerjaan. Nah, setelah mengetahui
kesalahan-kesalahan peserta didik atau kesalahan-kesalahan subjek penelitian, lanjut ke terhadap pemberian scaffolding. Nah, ini pemberian scaffolding, kemudian setelah pemberian scaffolding, terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Nah, ini adalah hasil pengerjaan soal matematika dari 30 orang anak. Tidak ada satupun peserta didik yang mampu menjawab benar keseluruhan soal. Nah, sehingga ini tabel prosentase pengerjaan soal masalah matematika. Di sini adalah bisa kita lihat untuk soal pertama yang menjawab benar 7 orang, salah 26 orang, tidak terisi atau tidak melakukan pengerjaan sebanyak 2 orang. Begitupun selanjutnya, soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Nah, di sini bisa kita lihat tidak ada anak yang mengerjakan ke semua soal dengan benar. Nah, lanjut ke kesimpulan dan hasil penelitian. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, subjek penelitian mengalami kesalahan umumnya pada tahapan pemahaman, tahapan transformasi, tahapan keterampilan proses, dan tahapan pengkodean. Nah, kemudian hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara tahapan pemahaman dengan tahapan transformasi. Kemudian tahapan memahami soal dan mengubah soal ke dalam model matematika digolongkan ke dalam jenis pemahaman relasional. Sedangkan tahapan melakukan operasi hitung dan menarik kesimpulan digolongkan ke dalam jenis pemahaman instrumental. Kemudian hasil penelitian menemukan bahwa subjek yang memiliki pemahaman instrumental yang cenderung kuat dan pemahaman relasional yang cenderung lemah tidak cukup mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam soal dan relatif sulit dibantu dengan penggunaan scaffolding. Begitupun dengan sebaliknya, subjek yang memiliki pemahaman relasional yang cenderung kuat dan pemahaman instrumental yang cenderung lemah lebih mudah diberi scaffolding dan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam soal. Nah, yang kedua, penyebab subjek melakukan kesalahan. Di sini penyebabnya itu ada karena subjek lemah dalam pemahaman konsep. Kemudian ketidakmampuan subjek menerjemahkan soal mengakibatkan subjek salah mentransformasi soal ke dalam model matematika. Selain itu, pada tahapan keterampilan proses adalah di sini diakibatkan karena materi operasi hitung campuran belum sepenuhnya dikuasai. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman matematis subjek, yaitu pemahaman relasional dan pemahaman instrumental masih lemah. Kemudian yang terakhir, scaffolding yang diberikan berkaitan dengan kesalahan yang dialami subjek dalam mengerjakan soal penyelesaian masalah matematika. Ada 3, yaitu level pertama, environmental provision, yang kedua level 2, explaining, reviewing, dan restructuring, dan yang terakhir level 3, developing conceptual thinking. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tesis saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.